Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 6, tema 3, subtema 2, dan kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Sebutkan sifat yang mencerminkan kedisiplinan. Jawabannya adalah bangun pagi dan merapikan tempat tidur, berangkat ke sekolah sebelum bel berbunyi masuk. Waktunya pulang sekolah, langsung pulang ke rumah dulu, jangan mampir-mampir. Nomor 2. Jelaskan manfaat kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari. Jawabannya, lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu. Kita akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama. Nomor 3. Berikan contoh kewajiban di sekolah. Jawabannya adalah, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas di sekolah, mengikuti tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah. Nomor 4. Berikan contoh kewajiban di rumah. Jawabannya, belajar dengan rajin, membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan dan keamanan rumah, menjaga nama baik kedua orang tua. Nomor 5. Berikan contoh kewajiban di masyarakat. Jawabannya, ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat, ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar, saling menghargai dan menghormati sesama, menjaga tali persaudaraan antar masyarakat, saling tolong-menolong dan peduli sesama masyarakat. Nomor 6. Tuliskan kalimat efektif dari suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat. Rapat dihadiri para guru-guru. Jawabannya adalah kalimat efektifnya, suasana di rumahnya sangat sepi. Sekolahnya banyak terdapat jenis tanaman obat. Rapat dihadiri para guru. Bacaan untuk soal nomor 7 sampai 8. Nomor 7. Topik masalah dari bacaan di atas adalah jawabannya adalah penemuan televisi. Nomor 8. Sebutkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan di atas.
Jawabannya adalah televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Nomor 9. Bagaimana perkembangan penemuan jam mekanik? Jawabannya, tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nomor 10. Siapa penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? Jawabannya adalah Gareth August Morgan. Nomor 11. Apa yang dilakukan oleh penemuan Charles Babbage yang mengubah dunia? Jawabannya adalah komputer. Mesin penghitung yang ia temukan tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nomor 12. Bagaimana perkembangan komputer saat ini? Jawabannya, tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. 1821, komputer pertama ditemukan. 1939, komputer listrik dibuat. 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nomor 13, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Jawabannya, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nomor 14, sebutkan nada-nada yang berjarak satu nada. Jawabannya, do ke re ke mi, fa ke sol ke la.
Nomor 15, sebutkan nada-nada yang berjarak setengah nada. Jawabannya, mi ke fa, la ke ti. Nomor 16, apa kelebihan rangkaian seri? Jawabannya adalah, rangkaian lebih mudah dibuat. Biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Analisa kerusakan lebih cepat. Nomor 17, apa kelebihan rangkaian paralel? Jawabannya, karena masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik, maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Lebih efisien menghantarkan tegangan, karena pada semua beban pada rangkaian seri mendapatkan besar tegangan yang sama besar. Nomor 18, apa yang kamu ketahui tentang muatan listrik? Jawabannya, muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Jika dua benda yang memiliki muatan yang sama, maka akan tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda jenis, kedua benda tersebut akan tarik-menarik. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu elektron yang membawa muatan negatif dan proton yang membawa muatan positif. Nomor 19, gambarkan contoh rangkaian listrik. Contoh gambar rangkaian seri sebagai berikut. Nomor 20, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Jawabannya adalah, arus listrik adalah aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Arus listrik terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula arus yang mengalir.